Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Perkenalkan, nama saya Nur Iman selaku moderator pada kesempatan presentasi kali ini. Adapun anggota pemateri pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama Febi Septiana, yang kedua Sinta Maharani, yang ketiga Fitria Ramadona, yang terakhir Risa Anggraini. Itulah pemateri pada kesempatan presentasi kali ini. Baik, adapun pemateri yang pertama yang akan dibacakan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nur Iman selaku moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengertian anjusmen. Anjusmen adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri ataupun berkelompok setelah terjadi perubahan sosial yang tidak sesuai dengan unsur kebudayaan di masyarakat. Sehingga hal ini dapat berdampak pada ketidakseimbangan. Oleh karena itu, memerlukan penyusunan agar dianggap pulih kembali seperti sedia kala. Konteks masyarakat yang mudah melakukan penyesuaian atau anjusmen adalah masyarakat yang bersistem sosial terbuka, siap terhadap perubahan, dan cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi sehingga bisa menghadapi dan menyesuaikan dirinya dalam proses perubahan sosial. Adapun definisi anjusmen menurut para ahli, yaitu menurut Sandiders 1964. Menurutnya, penyesuaian diri atau anjusmen adalah proses sosial dan interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan setelah terjadinya perubahan yang dianggap frontal. Baiklah, selanjutnya materi kedua yaitu tentang contoh anjusmen. Contoh yang pertama yaitu urbanisasi. Urbanisasi yang secara sederhana diartikan sebagai adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tujuan urbanisasi ialah untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, meskipun dari proses ini memiliki dampak yang kurang baik. Akan tetapi pastinya dalam proses urbanisasi masyarakat lebih mengedepankan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Apalagi segala bentuk fasilitas yang ada di kota merupakan salah satu hal yang menjadi daya tarik tersendiri dalam menghadapi dan melakukan perubahan sosial lebih baik. Yang kedua yaitu memakai masker pada saat terjadi wabah COVID-19. Masalah sosial di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga pada saat ini atau 2021, di mana masyarakat secara serentak tidak bisa harus memakai masker untuk menghindari penularan virus corona. Adapun cara anjusmen yaitu tidak preventif, di mana masker dianggap mampu secara langsung menghindari penularan virus corona yang terjadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nur Iman selaku moderator.
Terima kasih kepada Sinta yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Feby Septiana. Pada Feby dipersilahkan. Selanjutnya, ciri adjustment. Yang pertama, memiliki pengendalian diri dalam menghadapi kondisi masyarakat. Yang kedua, tidak menunjukkan ketegangan emosi saat menghadapi persoalan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bertindak wajar dalam memberikan reaksi terhadap masalah dan konflik yang sedang terjadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional serta kemampuan dasar berpikir untuk menghadapi masalah. Yang kelima, mudah belajar mengembangkan kualitas diri, terutama belajar dalam pengalaman hidup dan memanfaatkannya dengan baik. Yang terakhir yaitu memiliki sikap realistis, objektif, serta dapat menilai situasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Feby Septiana yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Fitria Ramadona. Pada Fitria dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Nur Iman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian maladjustment. Maladjustment adalah suatu keadaan apabila masyarakat tidak mampu melakukan penyesuaian atau maladjustment. Keadaan yang akan terjadi adalah anomi. Anomi terjadi ketika masyarakat mengalami kekacauan tanpa peraturan karena faktor pendorong perubahan sosial yang cepat. Kondisi tersebut jelas akan mengakibatkan konflik yang merugikan. Selain itu juga, ketidakmampuan melakukan penyesuaian dapat mengakibatkan berbagai contoh permasalahan sosial pada masyarakat yang tidak mampu melakukan penyesuaian. Selanjutnya, pengertian maladjustment menurut para ahli, yaitu menurut Eko Sujatmiko, memberi arti sebagai ketidakmampuan setiap individu yang ada dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam berbagai perubahan yang dialaminya. Selanjutnya, ciri-ciri tindakan maladjustment. Ciri-cirinya yang pertama yaitu berperilaku menyimpang akan norma dan aturan yang berlaku. Yang kedua, sulit untuk melakukan adaptasi yang baik dengan pihak lain. Yang ketiga atau yang terakhir, seseorang yang mengalami maladjustment akan merasa dirinya lebih baik, padahal dalam dirinya sendiri mengalami depresi dan kecemasan yang akut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitria Ramadona yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Lisa Anggraini. Kepada Lisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nur Iman yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu contoh maladjustment. Contoh tersebut yaitu tingkah laku yang menyimpang yang dilakukan oleh para remaja atau sekolah dalam menerima perubahan sosial yang terjadi. Tingkah laku ini khususnya dalam teknologi informasi seperti media sosial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor maladjustment. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama kondisi fisik, meliputi kesehatan fisik dan fisiologis tubuh. Individu yang berada dalam kondisi yang baik akan lebih mudah menjalani penyesuaian dibanding dengan individu yang sakit. Yang kedua yaitu kematangan emosional. Kematangan emosional sangat penting dalam adjustment karena akan berdampak pada kematangan intelektual, kemampuan dalam berinteraksi, serta kematangan dalam moral. Yang ketiga yaitu faktor biologis, meliputi proses memahami situasi, konflik, dan frustasi. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya seseorang individu. Selain memiliki pengaruh yang kuat dalam intelektual, sosial, dan moral, juga dapat memengaruhi kebiasaan serta pola perilaku individu dalam bersikap. Yang terakhir,
Terima kasih kepada Lisa Anggraini yang telah menyampaikan materinya. Maka dengan berakhirnya pemateri terakhir tadi, maka berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Sebelum saya menutup presentasi kita pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan presentasi pada hari ini. Adapun kesimpulannya itu kita bisa mengetahui proses penyesuaian yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri ataupun berkelompok setelah terjadi perubahan sosial. Yang kedua itu kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adjustment dan maladjustment seperti kondisi fisik, kematangan emosional, faktor biologis, dan kondisi lingkungan. Mungkin itulah kesimpulan kita pada presentasi kali ini. Kalau ada yang salah itu datanya dari saya sendiri dan yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya moderator pamit undur diri. Saya Nur Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.